Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak sekali nikmat, terutama nikmat iman, nikmat Islam dan juga nikmat sehat walafiat, sehingga kita dapat dipertemukan kembali dalam kajian rutinan kita di kajian tarawih Masjid Imanuddin. Semoga kita dimanapun kita berada, kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin. Salam serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang ini. Semoga keluarganya, sahabatnya, dan juga kita selaku umatnya diberikan syafaat di yaumil kiamat nanti. Amin, amin, ya rabbal alamin. Baiklah para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Pada kajian kali ini, insya Allah kita sudah kehadiran Ustadz kita, yaitu Ustadz Dr. Fahmi Salim, yang insya Allah pada malam hari ini akan mengisi kajian tarawih dengan insya Allah dengan membawakan tema bijak menyikapi takdir Allah. Sebelum kita mulai, ada beberapa yang ingin kami sampaikan terkait Ustadz Fahmi Salim, bahwa beliau ini adalah Wakil Ketua Komisi Dakwah MUI. Selanjutnya beliau juga Wakil Ketua Majelis Tablik PP Muhammadiyah, dan beliau juga seorang dosen FAI UHAMKA, ya, dosen FAI di Universitas di UHAMKA. Oke, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Selanjutnya bisa kita langsung serahkan saja kepada Ustadz Fahmi Salim. Kepada Ustadz Dr. Fahmi Salim, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah, la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa qur rabbi zidni ilma. Saudaraku, sahabat-sahabat, ya, jamaah Masjid Raya Imanuddin yang berada di Geraha Bintaro, ya, seluruh jajaran DKM, para jamaah, para simpatisan. Subhanallah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini akhirnya kita dipertemukan oleh Allah taala. Saya pikir tadinya tidak ada kesempatan kita untuk berjumpa sama sekali. Ya, karena memang dijadwalkan pada hari ini tanggal 20 Mei, tetapi berhubung karena sejak pertengahan Maret ini sudah luar biasa gonjang-ganjing, ya, kita menghadapi satu musibah dari Allah, maka saya pikir waktu itu tidak akan, atau acara kegiatan tarawih ini dibatalkan. Tapi qadarullah, ya, Allah Maha Kuasa, ya, menentukan kita, mentakdirkan kita untuk bisa berjumpa pada malam hari ini. Ya, tadinya saya pesimis kita bisa berjumpa, ya, bertatap muka seperti ini, karena memang pengajian-pengajian, kemudian kultum ataupun kajian-kajian Ramadan, zuhur, subuh, ya, atau tarawih ini kita sudah batalkan, kita sudah cancel. Subhanallah. Nah, ini juga merupakan takdir Allah, ya, kita nggak tahu. Ya, awalnya nggak tahu, tapi kemudian subhanallah Allah berikan karunia rezeki kepada kita untuk bisa berjumpa bertatap muka malam hari ini. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta seluruh keluarga, para sahabatnya, dan insya Allah mudah-mudahan kita semua senantiasa berada dalam perlindungan naungan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat, para jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita sudah
berada di malam yang ke-28 Ramadan. Ya, tadi kita sudah berpuasa hari ke-27. Betapa nikmatnya Ramadan ini, luar biasa. Dan ini banyak sekali hikmah ketika kita beribadah puasa, ya, dan besok tidak lama lagi, insya Allah kurang lebih 3 hari ke depan ini kita akan menghadapi Hari Raya Idul Fitri, yang barangkali ini adalah pengalaman seumur hidup kita, ya, sebab dari kita lahir mungkin, ya, sejak bapak-bapak, ya, mungkin yang sudah ada yang menyimak ini usianya sudah 60 tahun, 70 tahun, ya. Kalau saya sih masih, ya alhamdulillah, ya masih cukup dibilang muda begitu. Walaupun tidak lagi terlalu muda, ya. Saya ini kepala 4, ya. Bapak-bapak mungkin sudah ada yang kepala 5, kepala 6, mungkin kepala 7, ya. Mungkin sejak lahir, ya. Lalu akil balik puasa Ramadan tidak pernah menghadapi situasi yang seperti ini, ya kan? Sesusah-susahnya. Mungkin yang dulu menghadapi zaman revolusi, kemerdekaan, ya kan? Dulu kakek nenek kita, ya, merayakan menyaksikan, ya, kemerdekaan Republik Indonesia ini di bulan Ramadan. Itu kan situasi yang sangat sulit itu. Masa-masa revolusi. Tetapi, ya, Ramadan justru digunakan oleh kakek kita, nenek kita untuk mensyukuri nikmat dari Allah kemerdekaan. Dan mereka bisa berkumpul, ya, bisa mensemarakkan syiar Ramadan sekaligus juga menyemarakkan, ya, kesyukuran bangsa Indonesia ini bisa merdeka dari penjajahan asing. Subhanallah, ya. Jadi meskipun masa sulit, ya, perang, konflik, atau mungkin yang pernah menghadapi situasi macam-macam, itu tetap Ramadan ini tetap berjalan secara normal, ya. Semua tarawih ke masjid, salat subuh di masjid, ya, sampai sholat Idul Fitri Hari Raya juga semua di tanah lapang. Subhanallah. Nah, ini pengalaman satu-satunya, subhanallah. Mudah-mudahan, ya, ini satu-satunya, ya. Mudah-mudahan kita tidak berharap akan berulang lagi tahun depan. Ya Rabb, mudah-mudahan, ya. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, cukup ini jadi pelajaran penting, pelajaran berharga buat kita. Ya. Jangan sampai kita sudah diuji begini beratnya, kita masih belum sadar juga. Kita sudah dijewer kuping kita ini, ya, udah ditampar, ya, ibarat kata, ya, guru menampar murid itu kan biasa, ya. Tapi kalau Allah Al-Khaliq, ya, Al-Bari, Al-Musawwir, Al-Aziz, Al-Ghaffar, Al-Qahhar, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, Allah kalau sudah menampar kita, subhanallah, kita diberi teguran keras ini. Ya, kalau belum sadar juga, la haula wala quwata illa billah, kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebelum mati, kita sudah mati duluan. Ya. Sebelum mati, jasad kita berkalang tanah. Kita hakikatnya sudah mati. Mati rasa kita. Mati akal pikiran kita. Mati hati kita. Sudah diberi peringatan demi peringatan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kita tidak sadar. Auzubillah min zalik. Ini lebih buruk daripada hewan. Wallahi demi Allah. Ya, ulaika kal an'ami bal hum adall. Mereka memiliki hati. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Punya hati tapi tidak digunakan berpikir. Bayangkan. Punya mata walahum a'yunun la yubsiruna biha. Punya mata tidak dipakai untuk melihat dengan benar. Walahum adhanun la yasma'una biha. Mereka punya pendengaran, telinga, tapi mereka tidak pakai untuk mendengarkan nasihat, ya, yang baik dari Allah, dari Rasul, dari alam semesta ini. Alam ini sedang menasihati kita. Ya, alam ini, corona yang diutus oleh Allah, ini tentara Allah ini sedang menasihati kita. Manusia, kau jangan sombong. Kau bisa apa? Kau boleh bangun gedung bertingkat-tingkat. Kau boleh bangun jembatan, infrastruktur, mau tol laut, tol langit, tol apalah. Macam-macam kau bangun. Tapi kau menghadapi makhluk kecil ini saja sudah kalang kabut. Ya, sudah tidak sabar. Subhanallah. Semua gelisah, semua kalut. Ya, sudah berapa juta yang di PHK.
Berapa karyawan yang dipotong gajinya? Subhanallah. Ini harus jadi peringatan kepada kita semua. Berapa? Sudah 1.000, sekarang ini sudah hampir 1.200 ya yang meninggal dunia ya karena corona. Coba ya. Sekian ratus ribu orang dalam pengawasan. Puluhan ribu orang yang ya PDP. Subhanallah. Ini mestinya harus mengingatkan kita. Menjadikan kita tambah arif, tambah bijaksana. Jangan malah menantang-nantang. Jangan malah meremehkan makhluk Allah. Saya tidak setuju, mohon maaf. Tidak setuju dengan apa? Tagar istilah lawan corona. Anda kalau mau melawan corona berarti Anda melawan Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan begitu caranya, ya. Dudukkan dengan baik. Ini tanda kekuasaan Allah. Ya, kita mestinya yang tunduk kepada tanda kekuasaan Allah. Ya, cara untuk mengangkat wabah ini bukan dengan cara jalan yang sombong, apalagi dengan kebijakan yang amburadul, ya. Dan ada seperti, mohon maaf, ada seperti kesengajaan membuat bingung masyarakat, membenturkan rakyat dengan ulama dan kepala daerah yang sudah berjuang mati-matian. Ini yang di front terdepan Anda tahu siapa? Ya, kepala daerah, para medis, ulama. Ini 3 yang berada di garis depan untuk ya melindungi masyarakat ini. Tapi dengan ada kebijakan, Masya Allah, la haula wa la quwata illa billah, yang Masya Allah ditampilkan sedemikian rupa, ini berbahaya sekali. Ya, ada pelonggaran, ada relaksasi, padahal belum ada grafiknya untuk turun. Ini hanya sementara. Ya, dia namanya pandemi itu bergelombang-gelombang dia serangannya. Ya, kalau kita berkaca kepada peristiwa dulu, flu Spanyol tahun 1918, dia 2 tahun, saudara. 2 tahun. Ya, memang dia ada naik terus turun. Nanti naik lagi ini, gelombang lagi. Sampai nanti kita menemukan vaksinnya dan kita punya imunitas alamiah. Ya, karena kita sudah terbiasa. Subhanallah. Maka hati-hati. Ya. Menghadapi fenomena ini jangan pakai kesombongan. Anda bukan siapa-siapa. Kita ini makhluk Allah yang lemah. Taatilah sunnatullah, taatilah sunnatur Rasul, taatilah aturan medis, taatilah fatwa ulama, taatilah ya aturan kepala daerah kita yang ingin menjaga keselamatan masyarakat kita. Ya, man qatala nafsan bighairi nafsin faka'annama qatala an-nasa jami'a wa man ahyaha faka'annama ahya an-nasa jami'a. Kalau kita menghidupkan satu nyawa berarti kita menghidupkan seluruh nyawa manusia. Kalau kita menyebabkan kematian satu jiwa manusia, maka dosanya seperti kita membunuh semua nyawa manusia di atas muka bumi. Jangan main-main. Jangan main-main. Ini tidak main-main ya. Ini kita sedang diuji oleh Allah. Kita harus tunduk pasrah kepada Allah. Kita harus mengikuti sunnatullah. Jangan dianggap remeh. Jangan dianggap main-main. Jangan mengorbankan rakyat. Rakyat sudah susah. Ya. Maka bagaimana? Kita belajar menyikapi takdir ini. Takdir Allah. Kita harus bijak menyikapi takdir Allah ini di tengah wabah. Saya jadi teringat, ya, saudaraku semuanya, kaum muslimin, muslimat, jamaah Masjid Imanuddin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya jadi teringat ya kisah yang terjadi antara Nabi Musa dan Khidir alaihi salam. Ya, Nabi Musa dan Khidir ini dua-duanya hamba Allah yang saleh. Yang satu adalah nabi yang sudah malang melintang. Ya, salah satu Rasul Ulil Azmi. Dan dari 5 Rasul Ulil Azmi itu, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan Nabi Muhammad SAW, beliau ini kisahnya yang paling banyak disebutkan di dalam Al-Quranul Karim. Subhanallah. Ya, disebutkan. Kisah Nabi Musa alaihissalam bersama siapa? Fir'aun. Bersama Qarun, bersama Haman, bersama Bal'am, penentangan-penentangan mereka, bersama Bani Israel, kaumnya sendiri. Ya, kisah Musa yang terakhir. Ya. Ini episode kematangan Nabi Musa alaihissalam. Setelah menghadapi berbagai macam ujian dakwah, beliau ya diperintahkan oleh Allah untuk belajar lagi kepada seorang hamba Allah yang saleh.
fawajada 'abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Subhanallah. Ini kisah Nabi Musa dan Khidir ini. Ya, di situ disebutkan ya, ketika mereka menemukan seorang hamba, ya, diperintahkan oleh Allah, ya Allah, siapa hambamu ini? Ada yang lebih berilmu dari saya? Ada, kata Allah Subhanahu wa taala, ya. Engkau nanti akan belajar dari seorang hambaku ini yang saleh, yang tidak terkenal, dia tidak terkenal. Kami telah berikan dia rahmat dan kami telah ajari dia wa 'allamnahu min ladunna ilmu ladunni, ilmu yang langsung ya diturunkan oleh Allah, diajarkan Allah langsung. Yaitu apa? Ilmu tentang takdir. Takdir manusia ini begitu luar biasa. Allah mengajarkan Nabi Musa untuk belajar menyikapi takdir. Ya, jangan sombong, jangan takabur, jangan kita ujub. Ya, ada langit, di atasnya masih ada langit lagi. Ada orang berilmu, di atasnya ada orang yang lebih berilmu lagi. Ini Allah mengajarkan kepada kita. Wahai Musa, belajarlah dari hamba-Ku ini. Dan Khidir alaihi salam ya, memberikan ketika diminta oleh siapa? Oleh Nabi Musa. Al attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusdah. Ya, bolehkah aku mengikutimu agar engkau dapat mengajarkan kepadaku ya ilmu tentang jalan yang lurus yang telah diberikan kepadamu. Ya, mimma 'ullimta rusdah. Coba. Ini Nabi Musa minta belajar sampai begitu rendah hatinya Nabi Musa alaihissalam. Apa jawab Nabi Khidir alaihissalam? Ya, qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Sungguh kamu tidak akan sanggup bersabar kepadaku. Subhanallah. Wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra. Bagaimana kamu akan bersabar ya, sedangkan kamu belum punya pengetahuan yang cukup tentang hal itu. Ya, engkau punya ilmu banyak. Engkau diajak bicara langsung oleh Allah. Wa kallamallahu Musa taklima. Ya. Wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat. Ya. Itu Nabi Musa itu diajak bicara langsung. Mendengarkan firman Allah langsung, saudara. Ya. Kurang apa hebatnya Nabi Musa ini. Subhanallah. Tetapi kemudian oleh Nabi Khidir alaihi salam, ya, engkau tidak bisa bersabar siang kamu belum tahu, belum punya ilmu yang cukup tentang hal itu. Ya, Nabi Musa saja yang punya pengalaman begitu luar biasa. Dibilang kau belum punya ilmu yang cukup nih. Ya. Bagaimana kamu mau sabar? Subhanallah, subhanallah. Kamu nggak bisa sabar. Maka ini adalah kata kuncinya. Ya, apalagi Nabi Musa AS mengatakan, qala satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wala a'si laka amra. Satajiduni insyaallahu sabiran wala a'si laka amra. Kau akan dapati aku wahai guru. Aku insyaallah akan bersabar mendampingimu dan aku tidak akan menentangmu dalam suatu urusan apapun, ya. Maka kunci pertama menghadapi takdir Allah adalah kesabaran. Ya, bijaklah menyikapi takdir Allah. Sabar, ini kunci kesuksesan kita. Ya, karena sabar ini apa? Praktek menahan diri. Makanya sekarang kita berpuasa. Ya, Allah ajarkan untuk apa? Sabar. Inti puasa itu apa? Al-imsak. Menahan diri. Menahan diri itu apa? Menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan ibadah puasa kita. Seperti makan, minum, hubungan suami istri di siang hari dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Lalu imsak menahan diri dari apa? Dari segala sesuatu perbuatan yang membatalkan pahala puasa. Nah, kalau saya mau tambahkan ini, ya, bukan hanya kita ya menahan diri dari yang membatalkan puasa kita. Sah tidaknya puasa kita ini kan kalau kita batal karena makan, minum, hubungan seks. Ya, selama siang hari dari terbit fajar sampai maghrib. Nah, ini juga perlu harus kita tanamkan dalam diri kita. Menahan itu bukan hanya menahan makan, minum, tapi juga menahan diri kita dari segala macam perbuatan yang bisa membatalkan pahala puasa. Ya, bukan hanya puasa yang batal, pahala kita bisa batal. Ya, puasanya mungkin sah,
ya, nggak makan, nggak minum, nggak hubungan biologis suami istri, sah dari pagi sampai sore. Tapi kadang banyak pahala kita tidak dapat. Pahala kita dibatalkan oleh Allah, ya. Pahala kita di apa itu? Denial. Denial, disangkal oleh Allah. Kenapa? Karena kita berbuat dosa dan maksiat ketika kita berpuasa. Apa sabda Nabi SAW? Man lam yada' qawla zur awil amali bihi. Ya, falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Siapa orang yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan perbuatan dusta, padahal dia berpuasa. Dia puasanya sah. Tidak makan, tidak minum, tapi dia tidak tinggalkan perbuatan dusta dan perkataan dusta. Maka apa kata Nabi SAW? Allah tidak memerlukan lagi puasanya. Ya, mau dia kehausan, mau dia kelaparan, mau dia menahan diri, tidak berhubungan seks suami istri, Allah sudah tidak perlu lagi. Kenapa? Karena dia sudah berbuat sesuatu yang merugikan dirinya. Dia puasa capek-capek, lapar dahaga, tapi pahala puasanya batal. Kenapa? Bermaksiat kepada Allah Subhanahu. Maka Nabi mengatakan rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Banyak orang puasa, tapi dia tidak dapat apa-apa kecuali lapar dan haus. Maka ini puasa ini melatih kita sabar. Nah, kita ini kalau orang yang berpuasa Ramadan, makanya luar biasa. Ya, di tengah pandemi, ketika puncak-puncaknya Allah hadirkan Ramadan. Ya, ini sudah diskenariokan oleh Allah, ditakdirkan Allah. Ya, puncak pandemi kita di negeri kita ini di akhir Maret, awal April sampai pertengahan April sehingga kita langsung berjumpa dengan Ramadan. Untuk apa? Kita belajar dari madrasah Ramadan ini kesabaran untuk menghadapi takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita sabar nggak makan, nggak minum, apalagi dapat musibah. Kita mesti sabar. Ya, insya Allah. Ya. Satajiduni insya Allah sabiran wala a'silaka amra. Kau akan dapati aku sebagai orang yang bersabar dan aku tidak akan menentang dalam urusan apapun itu. Subhanallah. Ya, saudara-saudara sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah ya, kita belajar dari Nabi Musa, dari Nabi Khidir alaihissalam bagaimana menyikapi takdir Allah. Ya. Apa yang dilakukan oleh Nabi Khidir? Ya. Beliau memberikan contoh pelajaran langsung tentang takdir ini. Karena ilmu takdir ini tidak bisa dipelajari di sekolah. Tidak bisa dipelajari di bangku-bangku kuliah. Ya, tidak ada di dalam buku diktat kuliah. Filsafat, humaniora, bahasa, sastra, ya. Cerita-cerita, dongeng-dongeng, mitos zaman dulu tidak ada. Ini ilmu takdir adalah ilmunya Allah. Ya, bukan ilmu yang dikuasai oleh manusia. Manusia hanya bisa menghitung-hitung. Ya, manusia bisa menghitung-hitung. Ya, hitungan fisikanya gimana, hitungan matematikanya gimana, hitungan ekonominya gimana, akuntansinya gimana, ya hitungan laba ruginya bagaimana ini ketika masa pandemi ini. Ya kan kita kan hanya bisa menghitung-hitung. Hanya bisa mengkali dan menambah. Ya, kalau membagi agak susah kalau pedagang. Ya, kalau mendapat untung, nggak mau dia bagi ke orang lain. Kan? Dia hanya bisa mengkali dan menambah. Mengurangi tidak bisa, apalagi membagi. Nah, ketika kita diuji oleh Allah dengan musibah, ada saatnya kita untuk apa? Mengurangi nafsu, mengurangi angan-angan. Makanya hikmah pandemi ini apa kata Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani? Yaitu mengurangi dan memendekkan angan-angan, taksirul amal. Kita kadang punya angan-angan panjang. Subhanallah. Ya, mungkin di antara jamaah di sini yang menyaksikan ya baik di Zoom maupun di Facebook saat ini ya mungkin sudah ada yang sudah merencanakan, sudah bayar tiket, bayar hotel, bayar ke agen travel untuk umroh ya kan, yang sudah jauh-jauh hari untuk bayar untuk umroh Ramadan ya, mau lebaran di tanah suci. Subhanallah ya kan, sudah ada rencana-rencana. Mungkin kemarin bulan Maret, bulan April sudah ada yang merencanakan, kita mau travel sama
traveling sama keluarga, sama istri, ya menikmati musim sakura di Jepang, di Korea, Chile. Subhanallah. Angan-angannya panjang manusia ini. Semua kita sudah merencanakan, tapi rencananya bubar semua, saudara. Subhanallah. Bubar semua. Allahu Akbar. Saya juga kemarin terakhir, ya, sebelum ditetapkan 15 Maret itu di Jakarta, karantina wilayah, ya, atau semi lockdown, ya. Saya baru tiba dari Spanyol. Subhanallah. Inilah karunia dari Allah. Kita nggak tahu. Coba kita ditakdirkan berangkat tanggal 3, pulang dari sana tanggal 13. Kita hanya terbengong-bengong pada saat kita mau pulang, ya, baru rame bahwa Spanyol ini tingkat ancaman coronanya sangat tinggi, kedua setelah Italia. Subhanallah. Setelah Italia. Di sana orang tidak ada yang pakai masker, cuma kita saja rombongan. Kami 15 orang, tambah satu guide lokal, tambah satu supir, 17 orang saja. Ya, itu pun hanya orang kita saja yang pakai masker. 15 orang itu saya paksa. Ya, peserta yang ikut tur peradaban Islam, jelajah peradaban Islam di Spanyol, Andalusia. Sebab apa? Supir sama guide lokalnya nggak mau pakai masker. Kenapa katanya? Ya, anjuran pemerintah yang pakai masker cuma untuk yang sakit saja. Nah, ternyata salah. WHO meralat. Dianjurkan semua orang sakit, orang yang sehat pun harus pakai masker kalau keluar rumah. Apalagi kalau ya naik ke transportasi umum. Alhamdulillah, saya tidak mau ambil resiko. Subhanallah. Lebih baik kita susah-susah dulu, ya, daripada nanti pulang dari negeri orang ya terjangkiti. Subhanallah. Lebih baik kita susah, tidak apa-apa. Tidak apa-apa orang ngelihat kita pakai masker. Oh, ini mengada-ada, menakut-nakuti. Tidak. Ini bukan menakut-nakuti. Kita mengambil langkah preventif. Nah, disitulah kita diuji oleh Allah. Diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ada sunnatullah yang harus kita ikuti. Sampai di Jakarta, ya, di depan imigrasi itu ternyata Presiden baru mengumumkan konferensi pers, ya, pasien positif COVID ini. Subhanallah. Ternyata sudah banyak, sudah puluhan. Langsung diambil langkah-langkah tindakan membentuk Satgas COVID-19 nasional. 15-nya, ya, tengah malam, itu seluruh Spanyol lockdown. Seluruh bandara ditutup. Subhanallah. Padahal kita tanggal 13 masih terbang dari Barcelona ke Jakarta. Allahu Akbar. Inilah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak teman-teman saya, ya, yang gagal memberangkatkan jamaah umroh, yang tertahan, sedang ada di Rusia, sedang ada di mana, ya, sedang lagi perjalanan. Ya, mereka jadwal penerbangannya setelah lewat tanggal 15 Mei pulang ke Indonesia. Subhanallah. Ada teman, ya, bawa 90 orang rombongan ke Mesir, ke Aqsa, ke Jordan. Sampai di Mesir, sudah selesai di Mesir, mau ke Jordan, lockdown semua. Mesir hujan badai, ini semua lockdown, tidak bisa masuk, akhirnya harus nunggu pulang, nunggu 2 hari dulu di Kairo baru bisa sampai ke Jakarta. Subhanallah. Inilah takdir Allah. Apalagi yang bisa kita perbuat? Semua sudah kita keluarkan. Tiket hangus, hotel hangus, macam-macam. Kita harus terima dengan sabar. Ini kesabaran, saudara yang dirahmati Allah. Semua rencana-rencana kita berubah total. Ya. Dan kita harus hadapi, ya, dengan hati yang besar. Jangan berkecil hati. Jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menyatakan apa? La tai'asu min rauhillah. Innahu la yai'asu min rauhillahi illa al-qaumul kafirun. Jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah. Karena Allah tidak memberikan beban, ya, kepada kita berupa ujian-ujian. Itu yang tidak kita mampu untuk memikulnya. Allah pasti memberikan sesuatu beban ini, sesuatu yang bisa kita pikul. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Ini kaidah. Maka itu apa yang dilakukan oleh Nabi Musa dan Khidir? Ya, melubangi kapal. Nabi Khidir melubangi kapal. Ini kemudian menimbulkan apa? Ya, emosi, ya, emosi. Ya, Nabi
Musa ini masih muda. Ya. Walaupun beliau pengalamannya sudah banyak, ilmunya tinggi, tapi dalam urusan takdir Allah ya masih hijau Nabi Musa ini. Ya. Masih emosi, meledak-ledak. Kenapa engkau melubangi kapal ini? Masya Allah, ditunjuk-tunjuknya gurunya ini. Padahal dia tadi sudah bilang, aku akan bersabar guru, aku gak akan menentang ya kamu dalam urusan apapun. Ketika ada melubangi kapal, protes. Subhanallah. Inilah sifat tabiat manusia. Ini gambaran. Ya, gambaran yang manusia. Ya, ngomong sih enak, sabar, ya kan? Tapi ketika melihat fakta di lapangan, belum tentu hati kita ini bisa seperti apa yang diucapkan di muka tadi. Subhanallah. Ini gambaran kita. Allah ingin menguji kita hambanya. Subhanallah. Ya, melubangi kapal itu maknanya apa? Melubangi kehidupan. Kita harus siap dengan segala kondisi, ya, dengan segala situasi yang Allah kehendaki. Dan kita harus siap. Ya, ini tandanya apa? Simbolisasi bahwasanya Allah berhak dan mampu untuk melubangi kapal kehidupan kita. Ya, karena Khidir itu adalah perwakilan, ya, representasikan apa? Takdir Allah yang melubangi kapal. Jadi kapal ini dirusak dulu. Supaya apa? Supaya selamat. Nanti kan ada hikmah di akhir. Ammas safinatu fakanat limasakin ya'maluna fil bahri fa'aradtu an 'aibaha wa kana wara'ahum malikun ya'khulu kull safinatin ghasba. Subhanallah. Ya. Ini. Jadi kita dilubangi kapal kehidupan kita ini supaya apa? Supaya selamat. Jangan kita gelisah dulu di awal. Jangan kita teriak-teriak Allah tidak adil. Allah begini, ya, menyalahkan ini dan lain sebagainya. Tapi ini pasti ada hikmahnya. Pasti ada hikmahnya. Setelah ini kita akan tahu hikmahnya. Subhanallah. Ya, di antara hikmah melubangi kapal itu adalah itu nanti akan disita oleh raja yang zalim. Ini pula ya, kapal kehidupan kita ini sedang diuji oleh Allah. Kita berada di sebuah kapal. Ini mencerminkan kehidupan kita. Setiap saat Allah bisa rubah yang tadinya cuacanya bagus, tiba-tiba ada turbulensi. Ya kan? Saudara sering ya, naik pesawat ke antar kota, antar pulau, bahkan antar negara. Ya kan, udara biasa. Awalnya bagus. Dibilang oleh pilotnya kita cuaca bagus. Ya sedikit guncangan, jarak pandang sekian. Itu kan ilmu manusia. Ya, kita tidak tahu. Ya, apa yang terjadi nanti. Ya, nah, bisa saja ada bencana lebih besar daripada bahkan mungkin yang dibilang ada guncangan hebat, ada angin, mungkin ternyata jalannya biasa-biasa saja. Ini tidak bisa kita prediksi. Prediksi manusia itu hanya di atas kertas. Tapi nanti yang menentukan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Prediksi gempa bumi sama. Gempa bumi kita hanya bisa memprediksi berdasarkan ya gerakan seismik, ya, gerakan lava, gerakan lempeng bumi. Tetapi kapan terjadinya gempa bumi tidak ada yang tahu. Tidak ada. BMKG, ahli vulkanologi terhebat di dunia, tidak ada yang bisa menetapkan hari ini, jam ini, detik ini, menit ini akan terjadi gempa bumi. Disebabkan gunung meletus misalnya. Tidak ada. Tidak ada. Belum ada dalam sejarah manusia sehebat apapun ilmu teknologi manusia. Tidak ada. Tsunami itu juga sama. Kita hanya bisa memprediksi, memberikan peringatan. Tapi kapan dia terjadi? Seperti apa besarnya? Tidak bisa diprediksi. Ilmu kita ini terbatas. Maka kita jangan sombong. Harus siap dengan persiapan-persiapan. Ketika kita ditegur oleh Allah, ketika kita dijewer oleh Allah, kita harus siap. Ketika dilubangi kapal kehidupan kita, ini bukan berarti Allah zalim kepada kita. Ketika ada PHK, ketika ada potongan gaji, ketika omset perusahaan kita turun, omset usaha, ya, para pengusaha UMKM semua turun, ya, bahkan hancur. Subhanallah. Ya. Ini baru disentil sama corona yang kecil, saudara. Makhluk yang kecil dari Allah. Ya. Kolaps manusia. Ekonominya, sosialnya, ketahanannya, semuanya hancur. Subhanallah. Maka kita harus persiapkan. Ya. Jangan kita melihat
takdir Allah itu buruk bagi kita. Maka itu Allah mengatakan apa? Kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum wa asa an tuhibbu an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Yang baik bisa jadi buruk, ya, menurut Allah. Menurut kalian kita baik, menurut Allah tidak baik, ya. Maka kita ikut kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Itu yang terbaik bagi kita. Yang kedua, ya, ketika Nabi Khidir ini membunuh seorang anak kecil, anak remaja. Fantalaqa hatta idza ataya laqiya gulaman, ya. Faqatalahu qala aqtalta nafsan bighairi nafs. Emosi lagi Nabi. Kenapa kau bunuh orang tidak bersalah? Ya. Nabi Musa tidak tahu, dia manusia. Apa salahnya? Dia tidak tahu. Apa masa depannya? Dia nggak tahu. Ya. Nah, kemudian dia mengatakan bahwasanya kamu telah melakukan sesuatu yang sangat mungkar. Ya, manusia menganggapnya. Tapi itu kan kehendak Allah, takdir Allah. Khidir berbuat itu bukan dari keinginan dirinya. Ya, dia diperintah Allah. Dia cuma alat. Ya. Siapa yang akan dimatikan oleh Allah, itu kehendak Allah. Subhanallah. Maka takdir kematian ini akan ada dimanapun kita berada. Ya, kadang kita takut mati. Tapi yang harus kita khawatirkan itu bukan kematiannya, tetapi bagaimana kita nanti menghadap Allah. Dalam keadaan seperti apa kita mati. Ini yang harusnya lebih kita pikirkan. Semua manusia pasti mati. Ya, sakit mati, tidak sakit juga mati. Ya, tua mati, yang muda juga mati. Ya. Pemimpin raja mati, ya rakyat jelata juga mati. Semua bakal mati. Tapi bagaimana cara kita mati? Itu kita tidak tahu. Makanya kita harus persiapkan. Dengan sebaik-baiknya persiapan amal, persiapan kita untuk menuju alam keabadian nanti, pulang ke kampung akhirat. Ya, kalau mudik pulang kampung kita senangnya luar biasa, ya kan? Berlomba-lomba, walaupun apa, ya, ini ancamannya luar biasa. Nah, orang di tengah corona ini kita melihat berat, mudik, wah ramai. Ya, di mal-mal ini mau lebaran. Kenapa sih tidak bisa sabar? Bingung. Umat ini kenapa tidak bisa sabar menghadapi pandemi ini? Padahal kita sudah dilatih oleh Allah untuk puasa, menahan diri. Masa menahan diri saja tidak bisa? Subhanallah. Apakah lebaran itu hanya berupa baju baru? Lebaran itu silaturahim itu harus berdesak-desakan. Itu menimbulkan potensi penularan yang luar biasa. Ini harus dicerdaskan, ya, kita ini, masyarakat kita ini. Jangan sembrono, jangan sembarangan, ya. Kita tentu tidak ingin terjadi sesuatu dan berharap mudah-mudahan Allah jaga dan lindungi saudara-saudara kita ini. Tetapi kalau melihat seperti itu rasanya ngeri, saudara. Banyak orang yang mengabaikan sunnatullah, mengabaikan anjuran untuk social distancing. Ya. Dia tidak peduli kepada kesehatan masyarakat, tidak peduli kepada jerih payah usaha tenaga medis, ya, yang merawat pasien ini. Mereka berjuang hidup dan mati. Ya, mereka banyak yang terpapar. Bahkan ada ayah yang masih muda, dokter muda, anaknya 2 kecil-kecil, ya, meninggal karena COVID. Ya, kenapa? Karena dia merawat pasien. Sangat rentan terpapar. Ibu muda, ya, baru hamil berapa bulan, seorang dokter perawat meninggal. Subhanallah. Ini coba pikirkan. Kita ini jangan pikirkan egois sendiri. Pikirkan kebaikan masyarakat umum, ya, agar kita ini bisa sama-sama selamat. Nah, ini coba sabar saja. Ya, sabar ini diperlukan. Kematian itu juga sama. Subhanallah. Kita harus bersabar menghadapi kematian ini. Dan Allah itu sudah menetapkan, ya, bahwasanya kematian itu siapapun yang terjadi itu adalah alat dari Allah. Mau dia dengan penyakit, mungkin dengan tabrakan, mungkin dengan macam-macam, kita tidak tahu. Ya, mungkin dengan musibah, kita tidak tahu. Kita hanya berserah, memohon kepada Allah diberikan takdir yang terbaik. Ya, Allahumma inna nas'aluka la nas'aluka raddal qada. Ya Allah, kami tidak menolak qada dan qadar, tapi kami memohon al-lutfa fi, supaya
dilembutkan takdir itu untuk kami, ya Allah. Kita mohon itu kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya, pemirsa yang dirahmati Allah, teman-teman yang dirahmati Allah. Apa yang ketiga? Membangun tembok runtuh. Nah, membangun tembok runtuh ini, ya, ini juga perbuatan yang luar biasa. Harus ada kebesaran jiwa, ya, harus ada logika kemenangan, logika kebaikan yang menang di situ. Bukan logika untung rugi. Maka ketika Nabi Musa menyaksikan Khidir ini kok membangun tembok runtuh, padahal tadi ditolak oleh penduduk kampung ini, ya, tidak mau menjamu, tidak mau memberikan tempat penginapan, keluar mereka seperti gelandangan, ya, tidak dihargai, tidak dihormati, malah membangun tembok runtuh di depan kampung itu. Ternyata di situ ada hikmah rahasianya. Allah ingin menjaga harta milik anak, harta anak yatim yang ditinggalkan oleh orang tuanya yang soleh. Nah, inilah hikmahnya kita berbuat baik kepada sesama. Jadi wasilah kebaikan. Maka di tengah kesulitan kita jangan mengambil keuntungan, ya, keuntungan apa namanya, jual ini dengan harga tinggi, monopoli barang, ya, kemudian panic buying, membeli sesuatu itu seperti orang kesetanan, dibeli semua, diborong sehingga orang kesulitan mencari barang-barang yang kita butuhkan di saat krisis seperti ini. Subhanallah. Nah, ini semua harus menjadi pelajaran bagi kita. Nah, pelajaran dari Musa dan Khidir mengajarkan kita tentang hebatnya pengaturan Allah untuk manusia. Banyak sekali kita diajarkan oleh Allah bagaimana menyikapi takdir ini secara bijaksana. Dan ditutup ayat tentang kisah Musa dan Khidir ini apa? Dengan keterangan singkat, ya, dari Nabi Khidir. Ya, udah, ini aku udah 3 kali. Aku sudah jelaskan semua. Intinya satu saja. Apa kata dia? Wa ma fa'altuhu an amri dzalika ta'wilu ma lam tastati alaihi sabra. Apa yang aku lakukan ini, kata Khidir, ya, itu bukan karena kehendakku, bukan menurut kemampuanku sendiri. Itulah keterangan perbuatan-perbuatan yang kau tidak sabar terhadapnya. Nah, ini juga mirip. Seolah-olah dengan ayat ini Allah ingin mengatakan kepada kita, lihat tuh, corona juga sama, ya. Nabi Khidir mengatakan itu dia bukan kemampuannya sendiri. Corona juga sekarang mengatakan, ya, kami ini yang aku perbuat ini, kalian sampai banyak yang mati, ya. Sudah jutaan yang mati di dunia ini. 5 juta yang 5 juta atau puluhan juta yang terpapar, ya, positif ini, ya. Ini yang sudah meruntuhkan sendi-sendi ekonomi bangsa-bangsa ini. Apa yang aku lakukan ini bukan menurut kemampuanku ini, kata Corona. Wa ma fa'altuhu an amri. Dzalika ta'wilu ma lam tastati'. Ini semua karena kehendak Allah. Aku ini orang suruhannya Allah. Aku ini makhluk suruhan Allah. Itulah keterangan atas perbuatan-perbuatan yang kamu tidak sabar terhadapnya. Maka kita harus tetap bersabar, bijak menyikapi musibah. Dan kalau, ya, seandainya kita mampu, kita bahkan bisa mengubah musibah ini menjadi anugerah. Ya, ingat, musibah kalau di tangan orang beriman, dia bisa berubah menjadi apa? Anugerah. Bertambah amal soleh, bertambah iman, bertambah sabarnya, bertambah tawakalnya, ya, bertambah rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu semua pahala. Ini yang berbuah anugerah. Kita harus mengubah musibah kita menjadi anugerah untuk kebaikan kita dan untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Halo. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Yang ingin bertanya di Zoom, silahkan. Di sini ada 13 partisipan. Ada beberapa dari
tim dari DKM Masjid Imanuddin, ada Pak Hanafi, ada Pak Musa ya. Silahkan Pak yang mau bertanya. Untuk dari Bitly yang saya cek belum ada Pak. Belum ada pertanyaan. Ya silahkan. Ada yang ingin bertanya terkait pemaparan Ustadz? Ya, Ustadz. Sebelum yang lain ada pertanyaan, mungkin saya akan bertanya dulu Ustadz, terkait dengan sekarang ini kan udah bentar lagi Lebaran ya Ustadz ya. Ada beberapa teman-teman yang masih ingin bersilaturahmi ke keluarganya. Sementara pertimbangannya mungkin kalau yang di zona merah mungkin agak nggak berani ya. Tapi kalau zona yang kuning maupun hijau mungkin bisa memaksakan diri untuk tetap bersilaturahim. Ini apakah itu merupakan jalan yang terbaik untuk memaksakan diri? Karena memang sisi lain ya, kalau mau kita adu dengan hikmah silaturahim ke orang tua misalkan ya, mungkin rumahnya dekat, kalau kita nggak kesana nggak enak gitu ya. Ataupun kalau yang jauh mungkin bisa dimaklumi ya, tapi kalau yang dekat ini seperti apa Ustaz? Kalau kita pertimbangkan hukumnya gitu Ustaz. Fadhol Ustaz. Ya sebenarnya baik dalam fatwa Majelis Ulama maupun peraturan pemerintah ya itu tidak ada yang disebut dengan zona merah, hijau, kuning. Ya, merah, kuning, hijau itu hanya ada di perlintasan jalan ya, lampu merah namanya, lampu lalu lintas. Ya, kalau di daerah pandemi dalam fatwa MUI itu hanya dipilah daerah yang terkendali dan yang tidak terkendali. Ya, artinya yang potensi penularannya sangat tinggi, bahkan ada juga yang sama sekali tidak ada kasus positif COVID di situ. Jadi itu yang harus kita garis bawahi dulu yang pertama, istilah zona-zona merah ini, kuningkah, hijaukah ya. Artinya apa? Saya ingin mengatakan kalau satu wilayah ya penguasa, gubernur, bupati, wali kota sudah menetapkan ya PSBB di wilayah itu, maka seluruhnya harus mematuhi. Ya, seluruhnya harus mematuhi. Ya, berarti kalau kita mau berandai-andai itu adalah wilayah yang PSBB ini kan berarti sudah tidak terkendali ya. Nah, berarti sudah tinggi angkanya kan kalau tidak terkendali ini. Nah, kita kita menganggap seluruh wilayah itu adalah wilayah merah, kira-kira begitu. Wilayahnya yang sudah harus alertnya tingkat tinggi. Jangan kita memaksakan, oh ini di kecamatan saya belum ada, kelurahan saya, apalagi kampung saya belum ada kasus positif nih. Nah, itu tidak bisa berpikir begitu. Kita harus berpikir karena ini sifatnya penularan, ya, penularan virus, ya. Ini hukum alam virus ini berbeda dengan penyakit yang lain. Ya, penyakit yang lain itu seperti diabetes, jantung, kemudian hipertensi, itu kan tidak menular. Artinya ya hanya dia saja ya terkena imbasnya, pengaruhnya. Tapi kalau ini virus ini kan melalui udara, melalui batuk, melalui jabat tangan, melalui pindah nempel melalui baju ya dan lain sebagainya. Ini yang sangat berbahaya dan ini tidak kasat mata persoalannya. Ya. Kita tidak mau, mungkin kita sehat-sehat. Bisa sekarang sudah banyak orang tanpa gejala tapi dia bawa virus. Ya. Dia bawa virus, ada, nempel. Ya. Karena mungkin dia imun tubuhnya sehat, maka dia tidak merasakan pengaruhnya. Tetapi kan membahayakan orang kalau dia berjumpa, kalau dia berjabat tangan, kalau dia sampai Masya Allah berpelukan misalnya. Ya. Kadang-kadang kan kita kalau lebaran nggak afdol nih, kalau kita nggak jabat tangan, nggak pelukan, ya, saling maaf-maafan, apalagi ada makan-makan bersama gitu ya. Nah ini coba, ini kan pengalaman kita nih sekali.
Ya, seumur hidup kita baru ngerasain sekarang. Cobalah. Ini dihayati, diresapi dengan baik untuk jadi pelajaran ke depan. Ya, jadi pelajaran ini sebenarnya ini penting kalau menurut saya, ya. Kalau saya yang memandang musibah seperti ini penting saya untuk apa? Resapi. Ya, kita mau coba nih Lebaran yang ya tidak berdekatan sejak dengan berjarak secara sosial gitu ya. Silaturahim hanya melalui misalnya Zoom, misalnya melalui telepon, video call ya. Ini juga harus kita terbiasa ya. Inilah bentuk kenormalan baru pasca pandemi. Ini saya mengerti gitu. Hidup kita hidup yang normal. Ya, kalau dulu kan ya, kalau ketika belum ada corona ini orang keluar pakai masker dianggapnya orang punya penyakit. Iya kan? Masker itu hanya dipakai oleh perawat, oleh dokter di rumah sakit ketika dia merawat pasien. Ya. Yang pengunjung, yang karyawan, yang security di rumah sakit itu tidak ada yang pakai masker kan. Tapi sekarang kan tidak. Orang sehat harus pakai masker. Untuk apa? Melindungi diri dari penularan, dari tertular, ya, atau dia berpotensi menularkan ke orang. Nah ini bentuk kenormalan baru. Ada tradisi baru, habit baru nanti. Setelah ini kita harus rajin-rajin cuci tangan. Pakai sabun, ya, harus pakai masker keluar rumah. Harus berjauhan. Ya, meskipun atau bisa kita berkumpul untuk sementara waktu tapi itu dilakukan berjarak itu misalnya, ya. Untuk apa? Untuk keselamatan. Sebab pandemi ini itu ukurannya itu ini paling cepat tuh 2 tahun baru beres. Baru akan terjadi imunitas gitu di tengah masyarakat ya. Baru mungkin ketemu vaksinnya karena nggak gampang. Menemukan vaksin ini, antivirus ini itu minimal paling cepat 8 bulan. Ya 8 bulan. Loh, kita baru berapa bulan ini? 2 bulan udah kalang kabut ya. Subhanallah. Nah, ini harus kita sabar. Ya memang ada dampaknya. Pasti dampak sosial ekonomi. Maka disinilah kita harus ya kerja keras, memeras otak kita untuk berpikir mencari alternatif di luar kondisi normal. Itu loh. Ya, ini harus kita hadapi. Ya, ini harus mencerdaskan kita sebenarnya. Ya, yang biasanya jualan offline di pasar, di mall, di toko sekarang harus ya siap dengan sistem online. Ya, kita dipaksa untuk itu. Jualan online. Ya. Yang biasanya jualan orang datang ke warung, restoran, sekarang kenapa? Delivery atau drive-thru, ya itu saja yang bisa dilakukan. Kalau restoran ataupun rumah makan yang buka itu tidak menerima kunjungan tamu untuk makan di tempat. Nah, ini kenormalan bentuk baru nanti yang akan ada kelas. Dan kita harus siap dengan itu. Ya, mohon maaf, bukannya saya menakut-nakuti, tetapi memang itu sudah fakta ilmiahnya begitu. Ya, kita ikuti saja, ya, kita nikmati saja, ya. Kita terus berdoa, tetap bertawakal kepada Allah, bersabar, ya, ambil hikmahnya. Maka saya bilang tadi, ya, kita ini dijewer, udah ditampar sedemikian keras, kalau nggak sadar juga ini keterbangetan. Keterlaluan dengan cara apa lagi Allah akan menyadarkan kita. Nah, terkait dengan silaturahim, ya, kalaupun mau dilakukan, kita harus berhati-hati juga, apalagi di daerah yang zona yang tadi tidak terkendali, ya. Menjumpai orang tua tentu itu keutamaannya luar biasa. Memandang wajah orang tua saja itu ibadah. Yang memandang, ya, bilang iya ke orang tua itu ibadah. Nurut sama orang tua itu ibadah, ya. Justru kalau kita bilang kepada orang tua itu dosa. Fala taqul lahuma uffin wala tanharhum. Ya, menyakiti hati itu maksiat, dosa kepada Allah. Ya, ini dosa kedua terbesar setelah dosa syirik. Ya, makanya ubudullaha wa la tusyriku bihi syai'ah. Sembahlah Allah dan jangan kau berbuat syirik, wa bil walidaini ihsana. Yang kedua adalah kita disuruh berbuat baik pada orang tua. Ya, tentu kita ingin berbakti pada orang tua, tapi sekarang cara kita berbakti kepada orang tua adalah jangan kita menjadi media alat untuk menularkan sesuatu kepada orang tua yang kita cintai. Nah, ini harus kita sadari. Ya, kita sayang nggak sama orang tua? Kalau sayang,
Ya justru mewujudkan kasih sayang kita ini sekarang tidak berdekatan dulu. Ya, tetap kirim makanan, tetap kirim misalnya keperluan Idul Fitri kepada orang tua, harus ya, anak harus memperhatikan orang tua, tapi untuk langsung apalagi kumpul blok keluarga besar, waduh, kalau di dalam wilayah yang tidak terkendali ini, ya Allah, saya hati-hatilah. Ya, kalau bisa jangan dulu, kita sabar. Ada waktunya kita akan bisa berjumpa. Ya. Sementara kasih sayang kita ini diwujudkan bukan dengan berkumpul langsung, bukan cium tangan, bukan memeluk. Ya, kita khawatir justru yang rentan ini kan orang tua, apalagi yang sudah punya riwayat penyakit. Ya, ini paling rentan kena nempel corona, dia akan berpengaruh ya, cukup besar. Ya, kalau masih muda, masih itu pun tidak ada jaminan, tidak ada riwayat penyakit sebelumnya, itu masih aman. Gitu ya. Tapi kan kita tidak mau menjadi media untuk menularkan kepada orang sepuh, orang tua, apalagi sudah punya penyakit dan lain sebagainya. Demikian. Jadi kita memahami berbakti pada orang tua itu tidak dalam satu bentuk. Sekarang bakti kita pada orang tua adalah dengan menjaga orang tua yang kita cintai, yang kita sayangi ini dengan bagaimana? Dengan melindungi mereka agar tidak tertular. Demikian. Di Bitly ada pertanyaan lagi, Ustaz. Bagaimana menanggapi mereka yang menilai tenaga kesehatan yang meninggal karena COVID itu sudah takdir? Jadi nggak perlu dijadikan alasan untuk taat pada PSBB pemerintah. Gimana tanggapannya, Ustaz? Ya, takdir Allah itu kan bisa dijelaskan. Semua kita ini, hidup mati kita, jodoh kita, rezeki kita, itu semua takdir Allah. Ya, tetapi takdir kita, jodoh kita, itu juga kan pilihan kita. Ya, orang mau hidup sehat atau mau hidupnya sakit, itu pilihan manusia. Dan pilihan manusia itu juga takdir Allah. Ya, jangan salah. Anda mau misalnya ingin sehat atau ingin sakit. Kalau orang ingin sehat, ya dia olahraga yang baik, ya makan yang baik, istirahat yang baik, pola hidupnya baik, tidak merokok, tidak minum minuman keras, kan itu standarnya, ya kan? Tapi kalau ada yang mau melanggar itu, ya itu hak Anda, itu pilihan Anda yang bertanggung jawab, gitu loh. Nah itu juga takdir Allah, ya. Artinya apa? Orang ya tenaga medis yang meninggal itu, yang sudah dibuktikan bahwa dia ini terpapar COVID-19, yaitu bukti bahwa ini sangat berbahaya penularannya. Soal itu takdir Allah, semua juga takdir Allah. Ya. Nah, takdir Allah itu bukan hanya yang baik-baik saja, yang buruk pun juga takdir Allah. Ya. Yang tidak kita senangi. Ya. Kematian, tidak ada orang senang kematian. Ya, itu takdir Allah. Ya. Sakit, nggak ada orang mau sakit. Kalau mau kita semua pengen sehat terus sampai mati. Ya, kalau bisa tidak mati-mati orang maunya, ya, kan begitu. Ya. Lau yu'ammaru alfasana. Ada orang yang berandai-andai pengen hidupnya 1000 tahun. Ya, tapi kan nggak mungkin, nggak mustahil itu orang hidup abadi di dunia ini. Nah itu semua takdir Allah. Ya, jadi menurut saya sangat lucu, aneh, bin ajaib kalau kita menjadikan alasan ya dokter, para medis yang meninggal dunia karena COVID ini, lalu kemudian menjadikan kita ini abai terhadap anjuran pemerintah dan ahli kesehatan. Ya. Ini orang yang saya katakan tipe manusia seperti ini, ya, adalah orang yang mengabaikan sunnatullah. Ya, ini egois dalam beragama. Nggak boleh begitu. Kita tidak boleh egois dalam beragama, dalam bersosial, dalam berekonomi. Kita harus peduli kepada orang. Jangan peduli kepada diri kita sendiri. Ya, demikian. Wallah. Baik, ya, di Bitly sudah tidak ada pertanyaan. Mungkin yang ada di Zoom. Ustaz Andre, silakan dilanjutkan. Ya, Fadol. Ustaz Mukmin. Assalamualaikum Ustaz Fahmi Salim. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya berkaitan dengan sikap kita Ustaz terhadap pemerintah Ustaz.
Jadi beberapa hal kayak misalnya pemerintah membolehkan beberapa TKI Cina masuk ke Indonesia, terus bagaimana pembisnis sehingga bandara itu banyak yang bertumpuk-tumpuk gitu kan. PSBB juga direnggangkan. Kita ini bagaimana Ustaz? Yang seharusnya itu pemerintah yang mengayomi kita gitu, tapi kalau kita harus bersabar sendiri sehingga masjid-masjid pada kosong. Jadi bagaimana Ustaz sikap kita seharusnya Ustaz? Terima kasih Ustaz. Ya. Jadi ini kita diuji oleh Allah, ya. Kalau ada kelompok atau orang atau oknum yang abai, ya, atau seakan-akan ini bisa membahayakan keselamatan rakyat, ya, itu jelas itu adalah pelanggaran terhadap syariat dan pelanggaran terhadap sunnatullah. Ya, siapapun dia, apalagi pemerintah, dia punya tanggung jawab besar melindungi rakyat, ya, melindungi warga negara. Itu tugas konstitusional dan tugas kewajiban agama, melindungi nyawa rakyat. Ya, itu nomor satu. Ya, untuk apa ada negara kalau pemerintahan negara ini tidak berupaya keras untuk melindungi tumpah darah Indonesia dan melindungi keselamatan warga Indonesia. Ya, itulah fungsi pemerintah. Ya, kita bayar pajak itu kan untuk itu, ya. Maka tugas mereka untuk melindungi rakyat, ya. Nah, bagaimana kalau ini terkesan seperti itu, amburadul saya bilang, ya, tidak mempedulikan, dan ada kesan begini seolah-olah ingin membenturkan, ya. Ada seolah-olah kesan kalau saya menangkapnya begitu, ya. Kita sudah patuh kepada fatwa ulama, ya. Kemudian kita sudah patuh pada anjuran pemerintah daerah, ya, anjuran protokol medis, ya. Sementara ya, pihak pemerintah ini kok bersikap seperti itu. Nah, ini juga ujian. Jangan sampai kita kan diajari dengan puasa ini sabar. Apa kata Nabi? Kalau ada orang datang kepadamu mencaci, mengajak kamu berkelahi, bertengkar, ya, jangan layani. Faliyakul inni shaim. Ya, katakanlah aku ini sedang puasa. Orang puasa itu bersabar, nggak mau terpancing emosi, ya. Termasuk ini kita sedang diuji oleh Allah. Ini perilaku kok seperti ini. Ya. Kita sudah luar biasa bersabar, berbesar hati selama sebulan Ramadan ini hampir selesai. Kita tidak ke masjid, ya, karena kita menjaga fatwa ulama, menjaga anjuran pemerintah kita, daerah kita, menjaga keselamatan para medis ini, ya kan? Nah, kok tiba-tiba ada kebijakan-kebijakan yang seperti ini yang seolah-olah mengabaikan itu semua dan membuat kita ini lalu apa? Nah, ini cara. Mohon maaf, ini fitnah, cara setan membuat fitnah di tengah masyarakat, di tengah umat yang patuh kepada syariat Allah. Ya. Nah, ini cara setan akan mengadu domba. Nah, nanti orang akan berpikir itu, lihat pemerintahnya nggak begitu, ya, pemerintahnya biarin aja, noh, ya, kita ngapain, sudah capek-capek nutup masjid, ya, tidak sholat berjamaah, tarawih tidak ke masjid, ya, ternyata itu mall dibiarkan terbuka. Nah, ini ujian juga sebenarnya, ya. Waktu itu bandara dibuka, orang berdesak-desak, mall sekarang berdesak-desak, subhanallah, nggak peduli kepada kesehatan. Inilah ujian bagi orang beriman. Tugas kita apa? Jangan kita mengikuti hawa nafsu. Ya, jangan kita lalu kemudian bertindak gegabah. Jangan kita kemudian bertindak sembrono, ya, melihat perilaku yang seperti itu. Ya, ibaratnya kata Nabi SAW, ini orang berbuat zolim. Jangan kita balas dengan berbuat zolim lagi. Ya, kita harus tetap berbuat ihsan. Kita harus tegak lurus. Tegak lurus di atas jalan Allah dan Rasulnya, di atas sunnatullah dan sunnah Rasul SAW. Ketika terjadi wabah, Rasulullah tegas mengatakan, ya, jangan kalian melanggar aturan-aturan yang sudah ada. Ya, jangan kalian sampai
masuk ke negeri atau yang dari dalam itu keluar dari situ. Ya, kalau Rasulullah ada saat ini, barangkali ya Rasulullah akan melarang ya orang yang sudah di wilayah PSBB tidak boleh keluar mudik. Itu kan hadisnya Rasulullah jelas. Yang di dalam jangan keluar, yang dari luar jangan kau masuk. Itu ya, ajaran Islam ini kurang apa? Ya, ini kita diuji oleh Allah nih. Ya, kesabaran kita, ketaatan kita diuji dengan setan akan membisikkan di pikiran kita, di telinga kita. Oh, lihat. Oh, mall masih banyak, masih ramai. Bandara ramai. Kamu ngapain menjauhi masjid? Nah, itu kan. Padahal kita menjauhi masjid ini bukan untuk maksiat kepada Allah. Ya. Ini menjauhi bukan berarti kita mematikan fungsi masjid. Kita justru ingin menghidupkan fungsi masjid ini nanti setelah musim pandemi ini kita bisa lebih kuat lagi, lebih sehat lagi. Dan supaya tidak ada fitnah kepada masjid. Kalau ada nanti di muka masjid ternyata kemudian ada yang COVID, lalu menularkan, nanti masjid yang kena fitnah. Islam yang kena fitnah. Ya, nggak apa-apa deh. Kalau yang difitnah itu pasar, bodoh amat. Yang punya pasar juga siapa sih? Yang punya mall siapa sih yang punya mall? Ya, bukan kita kok. Ya. Kalau itu kena fitnah menyebarkan klaster virus COVID, ya itu harus ditanggung oleh mereka. Tapi kalau siapa yang bisa menanggung? DKM bisa menanggung. Pengurus masjid bisa menanggung. Kalau ada ya, fitnah kepada masjid sebagai pusat penyebaran klaster, terbukti karena ada perkumpulan, ada jamaah, lalu kemudian ada yang positif. Bisa kita seperti itu. Ya, jangan. Ya, kita harus sabar. Sabar. Sabar itu dikasih Allah. Disayang Allah Subhanahu wa taala. Demikian Allah. Ya. Andre, silakan dilanjutkan. Ya. Untuk para audiens ada yang ingin bertanya kembali? Apakah masih ada yang ingin bertanya dari audiens? Oke, kalau tidak ada, mungkin kita langsung tutup saja ya. Kita mohon untuk pada Ustadz Fahmi Salim untuk menutup dengan doa. Ya, kepada Ustadz, kami persilakan. Ya, mari kita sama berdoa. Kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, istighfar 3 kali dan baca doa Nabi Yunus 3 kali. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم وارض اللهم عن سادة الأربعة الخلفاء الراشدين ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. نشهد أن لا إله إلا الله، أستغفر الله، نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Tuhan seluruh sekalian alam. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa-dosa orang tua kami, dosa guru kami, dosa mertua kami, dosa sahabat kami, keluarga kami, dosa seluruh kaum muslimin dan muslimat. Ya Allah, yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Ya Allah, ya Rabbal Alamin, berikanlah kami kesabaran, tahan dalam ujian ini, ya Allah. Berikanlah kami petunjuk, ya Allah. Karena Engkau berfirman di dalam Al-Quran, ma asaba min musibatin fil ma asaba min musibatin ma asaba musibatin fil ard ma asaba musibatin fima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir qad ja'akum min Allahi nurun wa kitabun mubin. Ya Allah, Engkau berkata, Engkau berfirman di dalam Al-Quran, ya Allah, apa yang ada menimpa musibah ini
di bumi, di daratan, di laut, di udara, semuanya itu adalah karena izin-Mu ya Allah. Dan siapa yang beriman kepada Allah, beriman kepada takdirnya, maka dia akan mendapatkan petunjuk dari-Mu ya Allah. Berikanlah kami petunjuk ya Allah. Amin. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah ya Allah. Tunjukkan jalan yang lurus, jalan yang ditempuh oleh para nabi, para siddiqin, para syuhada, para salihin ya Allah. Berikanlah kami istiqamah dalam beribadah kepada-Mu ya Allah. Amin. Berikanlah kami supaya kami menjadi hamba-hamba yang pandai bersyukur atas nikmat, yang bisa bersabar atas segala ujian dan musibah yang Kau timpakan kepada kami ya Allah. Amin. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir ya Allah. Di penghujung bulan Ramadan yang kami mohon kepada-Mu ya Allah, agar Engkau ampuni semua dosa-dosa kami, agar Engkau senantiasa membebaskan kami dari siksa api neraka ya Allah. Amin ya Allah, Allah. perkenankan kami untuk mendapatkan kemuliaan Lailatul Qadar ya Allah. Amin. Sayangilah orang tua kami, sayangilah Amin. guru kami, sayangilah Amin. pemimpin dan ulama-ulama kami ya Allah. Amin. Jaga dan lindungi mereka ya Allah, agar tidak tersesat dari jalan-Mu ya Allah. Rabbana Amin. atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa Amin. sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya robbal alamin. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustadz Fahmi Salim. Kami doakan juga kepada Ustadz, semoga Ustadz dan juga keluarga diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin. Dan juga sebelum saya tutup, ada beberapa info yang akan saya sampaikan terkait tentang kajian juga, bahwa untuk besok akan ada kajian rutinan sebelum berbuka puasa. Itu kita mulai start jam 5 sore sampai berbuka puasa. Yang insya Allah besok akan diisi oleh Ustadz Daud Arif Khan. Ya, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, dan juga saya selaku MC mohon maaf jika ada salah kata. Mohon maaf jika banyak salah sikap juga. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.